Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isamuddin dengan NIM 23070220022 dari program studi Statistik Matematika UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat Indonesia dalam sistem sosial. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi dan sistem sosial di Indonesia. Menurut Talcott Person, sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi sosial yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang fisik, di mana aktor tersebut memiliki motivasi untuk cenderung mengoptimalkan gratifikasi dan relasinya terhadap situasi dan aktor lain berlangsung dalam sebuah sistem dan melibatkan simbol-simbol yang secara utuh terstruktur. Kemudian dari definisi tersebut kita bisa menangkap pengertian bahwa sistem sosial sebagai interaksi sosial yang berlangsung berdasar makna dan norma yang dianut bersama. Dalam sistem sosial, setidaknya harus ada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, memiliki tujuan dari interaksi tersebut, memiliki struktur, simbol, dan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu heterogenitas dan homogenitas masyarakat dan konsekuensi sosialnya. Yang pertama yaitu definisi dari heterogenitas. Heterogenitas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keanekaragaman. Keberagaman masyarakat atau heterogenitas sosial adalah kumpulan atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan berdasarkan peran dan fungsi yang dimiliki setiap individu maupun kelompok. Kemudian homogenitas adalah suatu kelompok yang mempunyai ciri yang sama yang didasarkan atas letak geografis, adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan yang sama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat heterogenitas. Masyarakat heterogenitas biasa terjadi di daerah kota atau masyarakat kota dengan ciri-ciri kehidupan keagamaan kurang dibanding dengan masyarakat homogen. Kemungkinan mendapat pekerjaan lebih tinggi karena lapangan pekerjaan luas. Pembagian waktu yang lebih teliti dan penting untuk mengejar kebutuhan individu. Interaksi terjadi karena faktor kepentingan, bukan karena faktor pribadi. Kelebihannya yaitu masyarakat lebih maju dalam teknologi karena selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, memiliki pemikiran yang lebih terbuka karena banyaknya informasi yang diterima. Kekurangannya, masyarakat heterogenitas memiliki moral yang kurang karena situasi lingkungannya. Kemudian banyaknya tindakan kriminal karena biaya hidup yang tinggi, hilangnya adat istiadat yang dimiliki karena lupa kebudayaan daerahnya, berkurangnya rasa solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri homogenitas masyarakat atau yang dikenal sebagai masyarakat desa. Masyarakat desa biasanya memiliki hubungan yang lebih erat dan mendalam. Kemudian sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan yang sama, adat istiadat, dan agama yang sama. Selanjutnya yaitu kelebihannya masih terjaganya etika dan moral masyarakat, kehidupan yang lebih damai karena kecilnya tindak kriminalitas. Kekurangan masyarakat homogen adalah susah beradaptasi dengan budaya luar, kemudian ilmu pengetahuan yang lebih sedikit karena di pedesaan biasanya sekolah-sekolah belum berdiri banyak. Selanjutnya yaitu belum saya tambahkan sebenarnya. Selanjutnya konsekuensi sosialnya. Konsekuensi sosial masyarakat desa, masyarakat kota ke desa adalah
biasanya terjadi penyerapan teknologi dari perkotaan ke pedesaan, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh informasi-informasi yang belum mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian sebaliknya, akibat desa ke perkotaan adalah berkurangnya lapangan pekerjaan karena masyarakat desa ingin mencari atau gimana ya? Ingin mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti saya singgung di video selanjutnya. Baiklah, selanjutnya teori sistem dan strukturalis fungsional. Definisi teori sistem menurut Niklas Luhmann. Krisis teori dalam sosiologi diatasi Luhmann melalui teori sistem autopoiesis atau menghasilkan dirinya sendiri. Luhmann mengatakan bahwa masyarakat bukanlah hasil interaksi sosial antar individu, juga bukan teks, juga tidak ditopang oleh sebuah konsensus tertentu, melainkan sistem-sistem sosial yang secara terus-menerus menciptakan dirinya atau self-creation melalui komunikasi dengan lingkungan. Kemudian strukturalis fungsional menurut Talcott Person. Menurut Talcott Person, pendekatan struktural fungsional timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pembahasan tentang struktural fungsional memiliki 4 skema penting mengenai fungsi tersebut. Semua sistem tindakan skema tersebut dikenal dengan sebutan agile, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Yang pertama yaitu adaptation. Sistem harus beradaptasi dan dapat menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu goal attainment. Sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. Yang ketiga yaitu integration. Sistem harus mampu menjaga dan mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Yang keempat yaitu latency. Sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola. Jadi, contoh fenomena sosial berupa tindak kriminal itu adalah hasil keputusan sendiri, yaitu keputusan individu. Kemudian dia juga melakukannya secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun hal tersebut adalah hal yang salah. Kemudian menurut Scott, teori Person menggambarkan manusia dan masyarakat cenderung ke arah sudut deterministik. Manusia bertindak secara sengaja atau rasional, tetapi tindakan itu dikendalikan oleh internalisasi norma-norma sosial. Yang kedua menurut Bunuh, manusia digambarkan sebagai individu yang mampu memutuskan dan mencari sendiri pemusatan kebutuhannya, tapi dibatasi oleh norma serta kondisi situasional, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, selanjutnya, selanjutnya yaitu analisis agil atau contoh yang akan saya berikan. Contohnya yaitu ketika COVID melanda ya. Nah, untuk beradaptasi kita harus melakukan yang namanya 5M atau seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk adaptasi. Kemudian tujuannya adalah untuk memutus rantai COVID-19. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kita harus bersatu untuk menerapkan hal tersebut. Nah, dengan menerapkannya kita harus memiliki sistem atau pola dengan menjaga agar kegiatan tersebut dapat terlaksana secara terus-menerus. Mungkin sudah. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, akan saya bahas di video selanjutnya atau bisa tanya langsung ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.